warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampun emang padang. Ya, ini nggih. Amale padangnya, Bang. Diuripi ya, Leng. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hudah. أصحاب الفضيلة حضرة المحترمين سادة العلماء والمشايخ والأساتذة أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية المعتبرة سيدي ومولاي حضرة الشيخ نور الهدى جزولي أطال الله بقاءه في صحة وعافية ذكرا لنا والأمة وجميع حضرة الشيخة Ibu Nyai Badriyah أطال بقاءها وحفظها بكرمه وبقية الأسرة النبيلة العريقة من ذرية به أحمد جزولي عثمان حفظهم الله. Para pimpinan tokoh masyarakat, ada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, beberapa anggota DPR RI, ada pula Gus Yahya Tahun, Ketua Umum PBNU dengan rombongannya, para pejabat yang hadir, sadati wa sayyidati adisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul umur. Alhamdulillah, saya di Poso sudah 5 hari. Ini orang rumah bisa sungguh nih. Sejak hari Sabtu sampai sekarang belum pulang. Tadi penutupan Munas dan Kombes NU di Bangkalan pesantrennya Syekhona Khalil dihadiri oleh Bapak Presiden dan beberapa menteri. Acara cukup sukses, tenang, khidmat, khusyuk, dan semuanya merasa puas dengan kehadiran Presiden, dengan beberapa menteri dan Kapolri dan Panglima TNI. Alhamdulillah, pesantren sampai sekarang sejak dulu masih Al-Hisnul Hasin Ta'alim al-Islam, benteng yang kokoh mempertahankan agama Islam. Dulu Belanda melarang orang Islam sekolah, tidak mau orang Islam pinter. Belanda beda dengan Inggris. Kalau Inggris menjajah, yang dijajah dididik, sehingga penjajah pergi yang ditinggal pinter-pinter. Malaysia, Singapura, Mesir. Tapi kalau penjajahnya itu Belanda, Prancis, Itali, tidak mau kalau penduduknya menjadi pandai, pintar. Biarkan buta huruf. Oke? Gak apa-apa, kata Kiai, gak apa-apa. Tahun 1901, Belanda merubah kebijakan, namanya politik etik, politik akhlakul karimah. Ya, mereka silakan semua penduduk sekolah, silakan. Yang orang Islam silakan sekolah. Ternyata
yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Muhammadiyah dari lahirnya tahun 12. Tapi cikal bakal Muhammadiyah orang-orangnya sekolah Belanda. Yang nantinya akan menjadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama malah sebaliknya haram sekolah londo, haram pakai celana, haram nggak pakai kopiah, haram tulis dari kiri, haram apa bahasa Belanda. Kiai-kiai itu bahasa Belanda satu kata pun nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak mau tahu, nggak mau ngerti. Non compression, saking gedenya, bencinya dengan penjajah, benci agamanya, benci akhlaknya, budayanya, benci tradisinya, benci seninya. Gak ono kiai kok bisa nembang Belanda, gak ono. Kiai kok bisa nyanyi Belanda, betul-betul padahal Belanda 300 tahun. Satu orang kiai pun gak ada yang bisa nyanyi lagu Belanda. Itu saking bencinya terhadap Belanda. Malah kiai-kiai setelah Belanda menguasai kota-kota, maka para ulama meninggalkan perkotaan demi menyelamatkan ajaran Islam. Kutubut turab, kutubus salaf, mabadi Islamiyah, yaitu akidah wa akhlak wa syariah. Melayu di kampung-kampung, negara Keraton Cirebon yang katanya keraton Islam, kerajaan Islam. Waktu itu rajanya namanya Alexander. Kuasa raja Islam namanya Alexander. Jelas Belanda itu. Maka kiai-kiai yang ada di istana, turunnya Sunan Gunung Jati yang masih asli, keluar meninggalkan Keraton Cirebon. 3 bersaudara antara lain, contohnya Kiai Soleh mendirikan pesantren Benjakrep, Parapatnya Syafariah, Gedongan Nyai Maimunah mendirikan pesantren Gedongan. Nanti akan menurunkan Kiai Mahus Ali antara lain dari Boyo. Nomor yang paling buntet Kiai Musta'ad. Nanti akan bukan para kiai buntet aktivis Nahdlatul Ulama dan bermasyarakat dengan sukses demi menjaga agama dan menjaga akhlak. Itu kiai rela meninggalkan perkotaan. Nah, setelah merdeka, Muhammadiyah sudah siap ikut bergabung menangani negara, sudah menguasai ilmu, manajemen, administrasi. Betul nggih? Kiai NU nggak siap. Belanda pelongo kiai waktu itu. Apa pelongo dia pelongo? Jadi kalau dibikin rata-rata ini berarti kecuali Kiai Wahid Hasyim, itu pinter karpet dewe itu. Dibikin rata-rata. Putra-putranya KNU tamat SD tahun 56, tamat SMA tahun 62, tahun 65 ada tokoh NU BA, Zamroni BA, pimpin gerakan kami yang merobohkan Orde Lama. Betul, terus sejarah begini. Tahun 69 Putrades. Tahun 70 ada kiai, doktor, Gajah Mada, disertasinya bukan masalah agama, hukum tata negara. Masya Allah, geger dunia ini. Doktor Kiai Tolha Mansur, bapaknya Romi, Mas Romi ketua P3 dulu, itu bapaknya. Itu istrinya Pak Tolha, cicitnya Kiai Wahab. Pernah diundang oleh Kiai Mahrus selama di Tribakti Kediri, karena Kiai Mahrus bangga ada kiai doktor bidang hukum dan tata
Alhamdulillah sekarang sudah banyak dari kiai-kiai NU atau kan NU di berbagai jurusan. Misalkan contoh Menteri Pak Nur, itu tamatan mana Pak Tisau ya, Pak Roh Pendahuri, ada lagi Pak Jawa Muhammad Nasir, itu akuntan jurusan keuangan tuh, yang akan menjadi menteri. Nah, monggo sekarang ke depan santri-santri dengan tetap memegang mabadi, prinsip-prinsip asasi, akidah, akhlak, syariah, tapi ayo kita berkembang, tidak boleh berhenti, tidak boleh puas dengan yang kita dapati. Ke depan tantangannya akan lebih besar lagi. Dengan kemajuan revolusi 4.0, semuanya serba robot, serba otomatis, serba IT, medsos, apalagi Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp. Kita hanya bisa pakai, tapi belum bisa menguasai. Kita ini ketinggalan. Bukan ketinggalan itu mereka jalan 100, melayu 100, kita 40 lah ketinggalan namanya. Tapi enggak, mereka 100, kita yang tidur. Apa namanya Bu? Ya bukan ketinggalan, memang kita mandek. Padahal satu-satunya kitab suci yang menegaskan bahwa manusia mempunyai 3 kekuatan. Berapa? Pertama, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan. Quran sangat menghormati akal. Quran sangat menghargai akal, kecerdasan akal. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah. Ringkasnya terjemahnya kan, hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya orang yang mau benar harus dengan berdasarkan ilmu, berdasarkan kecerdasan akal. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kalau kamu nggak ngerti, diem. Kalau kamu nggak ngerti, mingkem, ojo ngomong. Nggak ngerti IT, nggak ngerti keuangan, nggak ngerti mesin, nggak ngerti politik, diam. Yang tidak ngerti agama pun, insinyur, dokter, SH, nggak ngerti agama, jangan coba-coba khutbah Jumat. Salah kabeh bakal. Kulo nih, bukan nanti bicara teknologi, kulo orang ngerti teknologi. Bukan nanti bisa perbankan, moneter, kalau betul ngerti perbankan moneter. Nah, agama ya sedikit-sedikit ngerti lah. Nah, sekarang banyak orang SH, insinyur, bicara agama, terutama di kota besar. Salah kabeh. Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah, tawassul musyrik, ziarah kubur apa? Musyrik. Ini hanya mengandalkan pesantren kilat 2 minggu, langsung jenggotnya panjang, pakai gamis, jidatnya hitam. Dikira uspol, Islam ada uspol. Nanti saya sudah paham Al-Quran. Dari mana? Dari terjemahan. Gak bisa memahami Quran kalau hanya terjemahan. Gak bisa. Yang bukan pesantren silakan, kalau mau ngerti Quran bahasa terjemahan silakan, tapi ojo jangan merasa puas, merasa hebat, merasa paham Quran. Monggo baca terjemah, monggo baca hadis terjemahan, monggo supaya ngerti lah.
Saya kalau udah baca terjemahan jangan merasa hebat melebihi kiai, melebihi para ulama, para kiai pesantren. Ente belum apa-apa. Ente baru jenggot saya paham. Panjang. Ilmunya belum apa-apa. Jadi silakan baca terjemahan Quran monggo, tapi jangan merasa paham Al-Quran. Paham betul? Banyak sekali ayat Quran yang menuntut kita agar menggunakan akal. Ayo cari berapa kali afala ta'qilun. Pengpiran Al-Quran. Apa kamu enggak berakal? Afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berpikir? Afala tafqahun. Apa kamu tidak paham? Tidak ngerti? Ya Allah. Walhasil Quran sangat menghormati fungsi kecerdasan akal. Imam Syafi'i piyambak, itu namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan, tapi ketemu karo Kanjeng Nabi dan Syabdul Muttalib. Tunggal turunan Syabdul Muttalib, tapi bukan turunan Nabi Muhammad, bukan. Imam Syafi'i itu bukan Habib lah. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari Gubernur Mawaro An-Nahar Transaksania Afghanistan dan sekitarnya, namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Bukan dibaca. Al-Mukarram Syekhuna Syafi'i. Saya ingin paham syariat Islam yang benar. Bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Coba. Ada suratnya dari gubernur. Isinya begini tanya ini. Naktub al-risalah. Ayo kita balas. Kita tulis risalah, surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat balasannya Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Risalah. Mudah-mudahan di puasa dibaca lagi puasa. Mudah-mudahan di puasa dibaca Risalah. Surat Imam Syafi'i dan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya gimana? Nah, singkat tahun. Kalau rinci nanti 2 tahun. 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus ngerti macam-macam tipe ayat Quran. Ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, apa namanya? Wis jelas, gak usah tafsiri, jelas. Qul huwallahu ahad. Orang punya tafsir wis jelas. Ada lagi mutasyabihah, remeng-remeng. Nah, ini yang butuh penjelasan nih. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Dah, senggolan itu apa? Imam Malik, Imam Ahli Madinah. Kalau syahwat, kalau nggak syahwat senggolan nggak batal. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, kalau saling memeluk, lama musyarakah, lama itu saling merangkul lah. Tapi kalau pegang istri, tawaf, pegang tangannya istri, tawaf, betul batal. Imam Syafi'i, suami istri senggolan, dua wudu, sengaja atau tidak sengaja, syahwat atau bersyahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek sus gemeter nih kok, senggolan batal, walaupun tidak sengaja ke syahwat. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, senggolan, apalagi senggolan, rangkulan,
Nyun sewu, nyun sewu. Rangkulan, ciuman, pegang-pegang, meraba-raba, boten batal asal tidak melakukan yang satu. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Masya Allah, cerdas banget. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu ya? Penggawean jenengan ya? Rutinitas. Ini aja apa? Betapa di sini ulama diberi kecerdasan untuk beda pendapat. Semuanya berdasarkan pemahaman yang maksimal. Namanya ijtihad. Apa namanya? Ada lagi ayat mutlaqah absolut dan ayat muqayyadah kondisional. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah. Sebentar, kalau pemerintahnya bagus, kalau nggak bagus jangan ditaati. Ini namanya muqayyadah, kondisional, bukan absolut. Coba kalau nggak paham, coba kalau nggak paham. Ya Allah, nanti puluhan ribu baru aqimus sholat, baru perintah aqimus sholat, wajib sholat. Kalau puluhan ribu wajib makan, wajib minum gitu. Kalau hanya terjemah gitu. Kalau nggak ngondok, kalau nggak pesantren, betul bakal ngerti nggak tadi? Pesantren pun sudah banyak yang ngakunya modern, meninggalkan baca usul fikih. Tidak perlu itu. Sudah ketinggalan. Kata pesantren modern katanya. Ada ayat hakiki dan majazi. Maknanya realistis, opo anane. Majazi, metaforis. Yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Qudratullah, kekuasaannya Allah. Ngerti? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka. Allah nggak punya muka, nggak punya kumis, nggak punya hidung. Apa maksudnya? Zatullah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, Tuhanmu datang, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Bukan Allah yang datang. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintahnya Allah, bukan Allah sendiri datang. Yang datang adalah perintahnya. Ngeten niki kedah ngerti bagi terutama calon rois syuriah dari tingkat cabang harus menguasai ngeten niki. Kalau enggak jangan jadi syuriah tapi dia mawon. Cabang minimal satu isyarat, satu qarib. Wilayah minimal satu wahab. Jawami, Baitul Usul. Ketua Rois Am PBNU ya harus lebih mana lagi. Ya Allah, kalau dipukul kuat seperti itu, insya Allah itu luar biasa kuatnya. Tapi sekarang duit, ya dari pilihan cabang duit sudah nggak ada penilaian siapa dia, seperti apa, bagaimana kapasitasnya, bagaimana posisinya, hubungan dengan orang lain seperti apa, sekarang jadi apa, punya kemampuan apa, punya aksi apa. Nggak ada, sudah gitu nggak ada, sudah nggak ada. Yang ada duit. Paham? Masya Allah. Astagfirullah. Wallah, saya nggak bisa menjelaskan 100 tahun NU ini, 100 tahun kedua, abad kedua, seperti apa, monggo panjenengan masing-masing nom. Belum tuwek, belum 70 telu, belum 70 telu, cucu sedoso kalau ini.
Tapi saben dina dosa tok dina nambahi dosa. Bukan dosa zina, bukan dosa mateni wong, bukan dosa ngene marah, bukan. Saben dina takabur, saben dina hasud iri, saben dina hikad dendam, saben dina suudzon karo kanca, saben dina sum'ah ingin terkenal, ujub merasa hebat, riya ben dipuji, saben dina mendengarkan fitnah, saben dina adawa bangga bermusuhan dengan sama Islam, sama teman Islam, bangga kebencian sama Islam, pulau nih saben dino semakin bertambah dosa, dosanya seperti itu. Panjangnya betul lah, betul. Yang saya panjangnya betul nanti lihat nate bohong betul nate betul nate takabur betul, alhamdulillah. Nate hasud iri betul, nate suudzon betul, alhamdulillah karena ngoten nyukulan sekata ngoten niku. Tambah umur saben dina tambah dosane, buat tambah saene.